Kue Nona Manis Pandan, semanis yang buatnya dijamin endul. Ngejigel-jigel kayak gini yakin nggak ngiler. Ini tuh aku lepas dari cetakannya masih anget-anget kuku ya, masih panas sih. Tuh udah aku makan, ini rasanya lumer banget. Aku aja makan satu nggak cukup, ini tuh nagih banget. Yang mau resepnya yuk merapat. Nah ini kebetulan kemarin aku dapat ngasih kelapa dari saudara. Aku dikasih 8 butir, sampai 8 butir banyak banget. Aku sampai mikir ini mau dibikin apakah ya. Akhirnya ya sebagian aku ambil, ini tuh udah sekitaran 3 harian nggak aku pakai-pakai karena aku masih bingung mau dibuat apa. Jadi ini tuh masih butiran banget ya. Tadi tuh udah kelihatan airnya banget, masih ada airnya di dalamnya tuh. Akhirnya aku pakai 2 butir dulu. Ini aku langsung kepikiran bikin Nona Manis Pandan. Karena aku orangnya mageran, jadi ini tuh mau aku blender semuanya. Aku iris tipis-tipis, jangan sampai kegedean ya guys, kasihan ini blendernya nanti jadi rusak. Nah ini udah aku irisin semuanya. Soalnya nanti aku mau pakai santannya itu rada banyakan. Nah ini aku pakai 500 ml dulu. Aku blender sama kelapanya. Yang mager banget marut boleh nyoba samaan kayak aku di blender kayak gini ya. Semenjak ada blender jadi apapun itu aku selalu instan aja, udah di blender. Bumbu aja semuanya nggak pernah diulek, jadi semuanya pakai blender. Nah ini aku tambahin lagi air 250 ml. Aku pakai sedikit dulu takut nanti kepenuhan, dan ternyata kan pas dinyalain udah muncrat, udah kepenuhan. Nah udah gitu aku langsung saring, kita cari santannya. Ini nanti aku peres pakai tangan ya. Tangan aku ini tuh udah bersih, udah aku cuci bersih. Nah aku peres sampai santannya keluar. Kalau dirasa santannya kurang, boleh tambahin air lagi, nanti di blender lagi. Nah ini udah cukup, aku pakai mungkin ada sekitar 1000 ml lebih ya. Siapin wadah untuk bahan A. Ini resepnya udah aku cantumin di atas ya. Aku pakai terigu protein sedang sekitar 22 sendok makan atau sekitar 220 gram, gula putih 220 gram atau sekitar 15 sendok makan. Nah, aku pakai santan 400 ml setara dengan 2 gelas. Ini aku aduk perlahan, aduknya sampai enggak bergerindil ya. Karena aku enggak pakai whisk, aku pakai spatula kayak gini udah pasti bergerindil. Oh ya, ini aku lupa tadi tambahin gulanya. Biasa mama kadang suka pikun gitu guys. Nah ini karena masih bergerindil, aku pakai mixer biar nanti adonannya jadi halus ya, halus licin gitu, nggak bergerindil. Nah ini udah aku aduk sebentar, ternyata masih bergerindil, aku mixer lagi. Ini sampai bener-bener halus, sampai gulanya larut ya. Udah larut semua, aku tambahin 2 butir telur. Lalu aku mixer lagi, kecepatan rendah aja ya guys. Jangan terlalu tinggi, ini jangan terlalu kebanyakan mixer juga, soalnya nanti ini tuh adonannya itu nanti bisa ngembang. Kalau ngembang jadinya nggak bagus buat Nona Manisnya. Tekstur adonannya seperti ini ya guys. Lalu sisihkan. Lanjut ke bahan B. Maizena 4 sendok makan, pasta pandan secukupnya, santannya pakai 400 ml. Masukkan santannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini adonannya sampai enggak bergerindil.
Kalau dirasa pasta pandannya masih kurang, boleh ditambahin lagi. Lebih hijau, lebih menawan ya guys. Kalau masih kurang hijau, boleh tambahin pewarna hijau aja ya guys. Nah ini lalu aku masukin semuanya, sisa santan yang tadi. Udah kecampur rata, kita langsung tuangin ke panci. Kita masak di api sedang aja. Kita aduk-aduk terus. Ini pokoknya harus diaduk terus, nggak boleh ditinggal kemana-mana. Soalnya adonan ini tuh sensitif banget nih. Kalau udah panas kayak gini, adonan mejanya langsung ngegumpel kalau nggak diaduk. Jadi aduknya yang cepet aja kalau udah berbuih kayak gini. Kalau adonannya udah halus kayak gini, panas-panas, kita langsung tuangin ke adonan bahan A yang tadi ya. Udah dicampur semuanya. Karena aku nggak pakai whisk, jadi aku pakai mixer aja. Aku pakai kecepatan sedang ya, nggak boleh terlalu cepat. Sampai adonannya kecampur rata aja. Udah selesai pakai mixer, kita pakai spatula biar adonan yang di samping itu enggak kering. Nah, teksturnya seperti ini ya. Lanjut ke bahan plaknya. Aku pakai maizena 4 sendok makan. Gula pasir 2 sendok makan. Pakai garam 1 sendok teh. Santannya pakai 800 ml. Nah, ini campurnya sedikit-sedikit dulu sampai nggak bergerindil semua adonannya. Aku pakai spatula kayak gini. Boleh pakai whisk ya. Oh ya, berhubung tadi aku lupa masukin tepung terigu, aku tadi larutin dulu di gelas ukur. Kalau udah larut, baru aku tuangin ke yang tadi. Ini aku masak pakai api sedang aja. Ini juga harus terus diaduk ya, nggak boleh ditinggal. Nah ini udah mulai berbuih, jadi teksturnya udah mulai mengental. Kalau udah mengental kayak gini harus terus diaduk, aduk cepat sampai nggak ada yang bergerindil. Kalau udah seperti ini teksturnya, lalu aku masukin ke wadah. Kalau punya wadah kayak gini boleh banget, nanti biar nuangin ke cetakannya gampang. Aku pakai botol kecap. Nah ini sisihkan. Kita siapin cetakannya yang udah dioles minyak tipis aja, minyak sayur. Sambil nunggu kukusan mendidih, kita tuangin cetakannya 1/4 aja. Kalau bisa jangan setengahnya atau jangan sampai kepenuhan, soalnya nanti kita sisain buat ruang untuk plaknya, plak putihnya ya. Kalau adonan hijaunya sampai kepenuhan, nanti bisa meluber pas kita masukin plak putihnya. Karena ini botolnya masih panas, saya kan tadi plaknya kan panas-panas, langsung aku masukin ke botol kayak gini. Jadi aku dibantu pakai elap. Nah ini kita tuangin semuanya, nih udah kayak gini, kukusan udah panas. Lalu kita masak sekitar 15 menit aja. Ini udah 15 menit udah matang tuh guys. Cakep banget kan guys tuh. Kalau udah angetan baru dilepas dari cetakannya ya. Saya kalau masih panas itu adonannya masih lembek banget. Nah ini udah anget, aku lepas dari cetakannya tuh, cantik banget kan guys, seperti ini. Aku pakai 2 resep. Untuk satu resepnya ya sekitar 24 piece. Untuk 2 resepnya sekitar 54 atau bisa lebih ini. Ini bisa buat ide jualan kalian. Dijamin enak banget, endul, gurih, lumer di mulut. Nah ini gampang banget kan guys.
dilepasin dari cetakannya aku cuma pakai sendok bebek plastik kayak gini aja udah gampang banget dilepas. Ini wajib recook banget, yang mau nyoba recook boleh banget. Makasih ya yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum.